Halo guys, jumpa lagi sama Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan bahagia selamanya. Di video kali ini, Kak Dedi akan membahas materi dari pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu teks berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual artinya sesuai dengan fakta, tidak mengada-ngada. Sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Sifat faktual dari berita bisa dibuktikan dengan adanya keterangan-keterangan dari orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kalau di televisi, misalnya saja reporter yang mewawancarai para narasumber yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Teks berita bisa kita jumpai di berbagai surat kabar. Contohnya saja Pikiran Rakyat, Kompas, Media Indonesia, dan banyak lagi surat kabar yang lainnya guys. Kita juga bisa jumpai teks berita di berita online atau berita daring. Contohnya saja kompas.com dan lain-lain. Informasi yang disampaikan dalam teks berita haruslah lengkap, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan lanjutan dari masyarakat. Teks berita harus memenuhi unsur-unsur pokok berita. Oke guys, Kak Dedi akan jelaskan mengenai unsur-unsur pokok berita. Unsur-unsur pokok berita memuat informasi penting yang disampaikan dalam berita. Ada beberapa unsur pokok berita, sama Kak Dedi disingkat dengan singkatan ADIK-SIMBA. A, singkatan apa, dalam bahasa Inggrisnya what. D, di mana, where. K, kapan, when. C, siapa. Who, M, mengapa. Why, bagaimana, how. Oke, kata tanya apa memberikan informasi mengenai nama peristiwa. Misalkan saja kebakaran pasar. Berikutnya di mana memberikan informasi mengenai lokasi atau tempat peristiwa terjadi guys. Misalkan di Pasar Gede Bage. Kapan memberikan informasi mengenai waktu. Kapan peristiwa tersebut terjadi. Misal semalam Kamis 15 Februari 2025. Siapa memberikan informasi mengenai orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Bisa pelaku, korban, atau yang lainnya. Mengapa memberikan informasi mengenai latar belakang atau alasan peristiwa terjadi? Misal, karena arus pendek atau karena seseorang membakar salah satu kios di Pasar Gede Bage. Terakhir, bagaimana memberikan informasi mengenai kondisi atau keadaan saat peristiwa terjadi. Seperti halnya jenis teks yang lain, teks berita memiliki beberapa struktur atau bagian-bagian teks. Sama Kak Dedi disingkat dengan singkatan KT. Ke, kepala. T, tubuh. E, ekor. Kepala, dalam bahasa Inggrisnya itu leads, atau disebut juga sebagai teras berita, merupakan bagian awal berita berisikan informasi yang penting. Di bagian ini memuat jawaban atas pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Disingkat dengan singkatan adik siapa. Struktur yang kedua adalah tubuh. Bahasa Inggrisnya body atau disebut juga sebagai bagian isi berita. Pada bagian tubuh berita berisikan penjelasan informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita guys. Pada bagian tubuh berita berisikan jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Yang terakhir, bagian ekor berita atau tail. Bagian ini bersifat opsional guys, jadi boleh dicantumkan, boleh tidak. Di bagian ekor berita memuat informasi yang bersifat tambahan. Jadi meskipun bagian ekor berita ini dihilangkan, tidak akan terpengaruh terhadap pokok berita. Karena pokok berita sudah disampaikan di bagian kepala dan bagian tubuh. Agar kalian bisa memahami lebih dalam lagi mengenai teks berita, Kak Dedi akan berikan contoh teks berita beserta analisis strukturnya guys.
Itu penjelasan mengenai teks berita. Bagaimana dengan penjelasannya guys? Bisa dipahami kan? Buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa guys, tekan like-nya. Dan buat kalian yang baru menyimak video pembelajaran dari channel Papan Tulis, jangan lupa guys, tekan subscribe-nya juga loncengnya, agar jika ada video pembelajaran terbaru lainnya, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya.